Buat kamu yang ingin membuat video motovlog dengan mudah, membuat video tutorial, membuat video VOP, atau butuh video untuk security dan dokumentasi, kacamata ini akan cocok buat kamu. Karena kacamata ini ada kameranya. Jadi, kacamata yang saya pakai ini adalah kacamata dari PJ, yaitu PJ M02S. Kacamata kamera yang sudah dilengkapi fitur AI juga. Jadi, dengan kacamata ini, kita tidak hanya bisa merekam video saja, tapi juga bisa bertanya banyak hal ke AI. Termasuk menanyakan benda apa yang sedang kita lihat ke AI. Dan satu lagi, kita juga bisa menjadikan kacamata ini seperti layaknya headset TWS. Jadi, kita juga bisa mendengarkan musik dan juga bisa menggunakan kacamata ini untuk teleponan. Jadi, buat kamu yang ingin teleponan ala detektif, kacamata ini bisa melakukannya. Semua fitur yang sudah saya sebutkan tersebut bisa kita tebus hanya dengan harga 800 ribuan saja. So, ini bisa dibilang paket ekonomis dari Ray-Ban Meta yang memiliki harga 8 hingga 10 jutaan. Itu pun untuk versi lamanya, bukan versi yang terbaru. Jadi, di bagian atasnya ini, atau yang di sebelah gagang kacamata sebelah kanannya ini, terdapat dua tombol. Tombol depan berfungsi untuk tombol forward. Kemudian, jika ditekan satu kali, dia juga akan berfungsi untuk mengambil foto. Jika ditekan dua kali secara cepat untuk merekam video. Sementara tombol yang di belakangnya berfungsi untuk merekam audio dan juga mengaktifkan beberapa fitur AI. Selain itu juga terdapat touchpad di sebelah kanan dari gagang kacamatanya ini yang berfungsi untuk mengatur audio saat mendengarkan musik, seperti mengontrol volume, memindahkan lagu, menghentikan, dan atau memutar lagu. So, mari kita cari tahu seperti apa kualitas gambarnya, dan seperti biasa untuk hal yang pertama kita tes dulu kestabilannya. Dan ini dia hasil pengetesannya. Ini adalah gambar asli sebelum distabilkan. Kenapa saya bilang sebelum distabilkan? Karena proses penstabilan gambarnya terjadi di aplikasi. Berbeda dengan fitur ACE di kamera pada umumnya, di sini proses penstabilan video terjadi di aplikasi. Ketika kita menghidupkan pengaturan kestabilan, maka setiap video yang diimpor ke smartphone akan langsung menjalani proses penstabilan gambar. Jadi fiturnya akan mirip dengan video stabilizer yang ada di software-software editing seperti di CapCut misalnya. Hal ini mungkin karena ukuran gagang kacamatanya yang kecil yang membuatnya cukup sulit untuk memasukkan banyak fitur di sini. Termasuk kacamata ini tidak bisa menggunakan penyimpanan eksternal seperti microSD dan hanya menggunakan penyimpanan internal yang kemungkinan sekitar 32 GB karena tidak disebutkan berapa besaran memori internalnya di tempat penjualannya. Jadi, seperti ini hasil ketika sebelum dan sesudah distabilkan dengan software. Software atau aplikasinya sendiri bernama HeyScience. Untuk proses transfer gambarnya sendiri cukup mudah. Kita tinggal hubungkan kacamatanya dengan Bluetooth, kemudian masuk ke aplikasi HeyScience. Setelah terhubung, pilih album yang ada di bagian bawah aplikasi, dan kemudian di bagian atasnya akan ada pilihan impor. Pilihan impor ini akan muncul setiap kali setelah kita merekam video atau foto baru. Dan kemudian kita tinggal tekan tombol impor tersebut saja. Untuk kualitas gambarnya sendiri sudah sangat baik di kelas harga 800 ribuan saja. Ini sudah sangat worth it jika kita bandingkan dengan kamera tersembunyi lainnya. Yang biasanya hasil gambarnya malah terlihat seperti kamera CCTV. Dan ini lebih mirip ke hasil video kamera HP entry level. Lihat, kameranya ini juga sangat cocok buat kamu yang misalnya males nulis materi saat seminar atau kuliah. Dengan begini kita bisa merekam video tanpa ketahuan orang lain, yang walaupun sebenarnya ketika merekam lampu LED di bagian depan akan menyala. Namun saya sendiri mengakalinya dengan menutupnya menggunakan selotip warna hitam. Maksimal perekamannya sendiri adalah sekitar 30-40 menitan dengan video split per sekian menit sesuai dengan pengaturan yang kita pilih, misalnya per 3 menit, per 5 menit, hingga per 12 menit. So, untuk mengetahui seperti apa kualitas gambar dan mic internalnya sekaligus, mari kita lakukan pengetesan melalui pengetesan vlogging. Ini dia.
So ini dia tampilannya seperti ini ketika saya gunakan di luar ruangan. Ini kamu bisa lihat ya desainnya. Apakah menurutmu ini sudah oke, dan ini sedang merekam juga. Jadi nanti hasilnya akan saya perlihatkan juga. Kamu juga bisa nilai hasil suaranya seperti ini. Dan kebetulan ini saya ambil yang kacanya itu yang fotokromik. Jadi kalau misalkan di bawah terik matahari atau siang hari, dia akan menghitam si kacanya ini. Tapi kalau di ruangan atau misalkan di malam hari, dia akan jadi bening. Silahkan dinilai ya untuk desainnya, apakah menurutmu ini oke untuk dipakai berpergian misalkan, atau misalkan juga dipakai untuk nongkrong. Nah, seperti ini ya. Ini kalau saya lihat dia sudah mulai menghitam untuk kacanya karena dia fotokromik. So, silahkan dinilai apakah menurutmu ini desainnya keren untuk dipakai nongkrong, dan juga nanti hasil videonya saya akan perlihatkan. Kamu juga bisa nilai hasil dari suaranya. Ini dia ya hasil suaranya. 1 2 3 3 2 1, cek tes cek tes cek tes cek. Untuk perangkat yang tidak support mic eksternal seperti ini, kalau mau audionya tambah bagus, saya selalu menyarankan untuk melakukan perekaman terpisah. Kita bisa melakukan perekaman audio pakai clip-on yang direkam lewat smartphone, kemudian nantinya tinggal kita gabungkan dengan video saat proses editing. Bahkan saat video ini dibuat, saya selalu membuat perekaman audio dan video secara terpisah. Lihat ya, mic condenser di depan saya ini saya hubungkan ke komputer, dan kamera yang di depan itu untuk mengambil gambarnya. Lalu nanti setelah selesai, hasil perekaman video dan audio digabungkan saat proses editing. So, selanjutnya kita tes seperti apa hasilnya ketika kacamata ini kita gunakan untuk motovlog. Kita lihat hasil gambarnya seperti apa dan bagaimana kestabilannya ketika digunakan di atas motor. Ini dia. Lihat ya, untuk harga 800 ribuan saja kualitas gambarnya sudah sangat bagus menurut saya. Apalagi ini bentuknya kacamata. Dengan bentuk kacamata seperti ini, kita tidak perlu ribet setup kamera ketika mau menggunakannya untuk motovlog. Tinggal pakai saja kacamatanya dan tekan tombol record. Selesai. Tanpa harus ribet pasang mounting apapun seperti ketika kita pakai action cam. Gambarnya cukup jernih dengan warna yang pop up juga. Hasil videonya ini sudah sangat cukup untuk kita jadikan video konten atau video security kamera saat di jalanan, atau juga untuk dokumentasi perjalanan. Sedikit catatan ya, karena ini kacamata dan dipasang di kepala, dianjurkan untuk tidak terlalu banyak noleh kanan kiri kalau mau videonya lebih stabil. Menariknya lagi, ternyata kacamata kamera ini bagus juga saat digunakan di malam hari. Mau buktinya? Berikut ini hasil pengetesan saya ketika digunakan motovlog di malam hari. Ini dia. Lihat ya, keren kan? Ini terang banget loh untuk ukuran kamera murah. Ini sudah sangat aman untuk kita gunakan di malam hari. Karena sejujurnya saya pun cukup kaget untuk kualitas malam harinya. Menariknya lagi, warnanya konsisten, bahkan ketika digunakan di malam hari warnanya bagus, tidak jadi kusam. Begitu juga untuk kualitas gambarnya, dia sudah cukup detail dan bersih untuk penggunaan di malam hari. Noise memang ada, tapi ingat, kamera mahal pun banyak yang noise-nya terasa dan bahkan hasilnya jelek jika digunakan di malam hari. Untuk kestabilan bisa kita bandingkan di sini ketika sebelum dan sesudah distabilkan. Sayangnya di sini sepertinya saya menggunakan kacamatanya kurang pas alias agak miring, sehingga hasil videonya sedikit miring juga. Sebelum membahas kesimpulan, sebagai informasi sebelumnya saya pernah bahas kacamata kamera seperti ini, yaitu dari Airpace yang pernah saya bahas di sini. Secara fitur sebenarnya sama saja, spesifikasinya juga sama. Hanya ada beberapa perbedaan sedikit letak-letak tombol dan kualitas gambarnya saja. PJ memiliki kualitas gambar yang lebih baik daripada Airpace terlebih dari setelan warnanya. Selebihnya sama saja. Jadi kesimpulannya bagaimana? Saya sangat puas dengan apa yang diberikan kacamata kamera yang satu ini. Dengan harga 800 ribuan saja kita sudah bisa mendapatkan gambar yang bagus
Dan ingat, karena ini bentuknya kacamata, maka kita bisa melakukan banyak hal dengan kamera yang satu ini. Seperti membuat video motovlog tanpa harus ribet setup gear, membuat video VOV misalnya untuk video memasak, video fotografer seperti ini, atau jika misalnya kamu seorang teknisi atau montir. Kamu juga bisa membuat video tutorial dengan menggunakan kacamata seperti ini. Dan satu lagi, ini bisa juga digunakan untuk security kamera dalam perjalanan atau kamera spycam untuk kebutuhan video lainnya. So, itu dia review saya untuk kacamata kamera dari PJ, yaitu PJ M02S. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like jika suka, subscribe jika bisa. Saya undur diri. Bye. Oh ya, dan ini juga bisa loh. Saat di perjalanan digunakan untuk dengerin musik, dan kemudian ketika kita butuh untuk merekam, tinggal ditekan saja ini tombolnya untuk merekam. Jadi saat dengerin musik di perjalanan, kalau ada sesuatu gitu ya, tinggal direkam aja nih, keren nih. Ini kan ada speakernya ya di sini ya.